Lu kebayang nggak sih kalau beli lensa manual, brandnya Meike, tapi harganya nyampe 5 jutaan? Agak aneh sih ya, tapi itu adalah salah satu info menarik di Saturn News kali ini. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Berita pertama langsung aja sesuai dengan yang kita taruh di judul dan thumbnail. Meike itu keluarin lensa manual untuk sistem APS-C seharga 369 US dollar. Lensanya itu 24 mm f0,95, punya aperture yang mantep banget, tapi kira-kira apakah worth it dengan harga yang kalau kita konversiin ke rupiah aja itu harganya 5 jutaan. Jangan salah ya, gua suka lensa Meike. Dulu kita punya juga buat Fujifilm yang 35 mm f1.7 dan waktu itu buat harganya itu bener-bener cakep banget. Salah satu lensa yang paling kita rekomendasikan kalau kalian pakai Fuji dan budgetnya cukup terbatas. Apalagi lensa tersebut terakhir itu gua cek di e-commerce harganya cuma sekitar 600 sampai 700 ribuan. Buat kalian yang mungkin kepo dan tertarik gitu kan. Cuman ini kalau ada lensa manual Meike harganya 5 jutaan tuh agak gimana gitu ya. Kayak kalau dari sudut pandang gua kayak lebih baik ambil aja yang udah autofocus gitu kan. Kayak Viltrox 13 mm f1.4 yang kualitas gambarnya juga udah juara. Nah, lensa si Meike ini bakal avail buat berbagai tipe mounting, tapi di luar sana yang ready itu baru yang buat Sony E-mount dulu, sedangkan sisanya itu baru ready di tanggal 15 Desember. Nggak tahu sih di Indonesia bakal dijual apa enggak dengan harga tersebut, karena kayaknya agak sulit gitu ya pasarnya. Dan gua juga belum mau simpulin karena belum ada tes-tes atau foto galeri dari lensa tersebut yang cukup proper. Selanjutnya itu ada Fujifilm yang belakangan ini terasa agak ke Sony-Sonyan ya. Sebenarnya udah mulai mirip Sony sih semenjak kameranya makin high-tech gitu kan. Fiturnya banyak banget. Bikin menu jadi agak sulit buat dieksplor karena kebanyakan fitur. Tapi kali ini produk barunya dari Fujifilm ini bikin makin kelihatan kayak Sony banget. Karena mereka meluncurkan tripod grip buat vlogging untuk kameranya. Tripod ini terkoneksi dengan Bluetooth dan udah memiliki body weather shield gitu ya. Jadi udah kuat buat dibawa hujan-hujanan, buat dibawa ekstrim. Dan di luar sana dia dijual seharga 199 US dollar yang sepertinya itu akan lebih mahal dari punyanya Sony. Cuman mungkin karena ini lebih mewah dengan weather shield-nya tadi, mungkin gitu ya, makanya harganya bisa lebih mahal. Dan gua rasa buat beberapa workflow vlogger di luar sana yang pakai Fuji bisa jadi opsi yang menarik. Tapi fun fact, kita ada produknya di sini dan udah cukup lama gitu ya, karena dia waktu itu datang ke kita bareng sama X-T5 yang udah kita balikin dan gua belum bahas-bahas si gripnya ini. So, sorry Fujifilm Indonesia dan please jangan kapok-kapok buat kirimin gear-gear baru. Lanjut, masih soal Fujifilm, gua mau kasih mereka kredit karena berhasil memberikan opsi kamera APS-C paling fenomenal yang ada saat ini. Dan membuat gua bangga sebagai user Fuji sejak lama gitu ya, before it was cool. Dan ini bukan gua baya-bayain karena tripod gripnya nggak gua review-review ya. Dan ya, tapi emang Fujifilm masuk ke dalam beberapa award sebagai kamera terbaik tahun ini. Kayak di DP Review, dia X-H2S itu dinobatkan kamera video terbaik tahun ini. Lalu mereka juga mendapat posisi pertama kamera terbaik tahun 2022 oleh B&H Photo Explorer. Walaupun aneh ya, karena di posisi 1 ada dua kamera, X-H2 dan X-H2S, dua-duanya di posisi pertama, yang membuatnya jadi agak aneh gitu kan. Kenapa nggak dipisah aja urutan 1 dan urutan 2 gitu ya. Tapi ya itu, mereka ada di posisi pertama. Dan kalau kita lihat di nomor 2-nya ada A7R Mark V. Wow. A7R Mark V juga kamera gokil yang gua kira itu bakal jadi nomor 1 tahun ini. Tapi melihat improvement yang gak gede dari segi sensor di A7R tersebut, masih bawa sensor yang kayak generasi sebelumnya, mungkin X-H2 dan X-H2S memang lebih baik di nomor 1. Terakhir, ini ada berita yang cukup membingungkan buat gua karena TT Artisan, brand lensa yang cukup affordable gitu ya, yang cukup
besar juga reputasinya, tiba-tiba meluncurkan lensa ultrawide buat DSLR Canon dan Nikon. Lensanya itu 11 mm f2.8 dan emang bisa menghasilkan karakter gambar yang menarik gitu ya, yang memang sebenarnya sih itu udah available dari lama untuk jajaran mirrorless, cuman di sini baru dibikin lagi untuk DSLR. Tapi balik lagi buat DSLR gitu, di saat setiap brand lagi lomba-lomba gedein mirrorless, dia tiba-tiba keluarin lensa baru untuk DSLR yang membuat gua itu agak kebingungan gitu ya. Tapi ya balik lagi itu langkah yang diambil oleh mereka dan gua hanya bisa berkomentar dari sudut pandang gua aja gitu ya. Walaupun gue yakin lensa tersebut bakal cukup menarik juga untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih pakai DSLR dalam gear utamanya gitu. Oke? Paling segitu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.